Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara pemirsa. Masih menjadi perhatian serius bagi kita semua terkait dengan kasus sexual abuse atau penyimpangan seksual yang terjadi di masyarakat. Ini tidak hanya melibatkan masyarakat di kalangan usia produktif tapi juga kelompok rentan bahkan hingga anak-anak. Untuk itulah dalam Publika sore hari ini kami ingin mengajak Anda pemirsa untuk melihat seberapa besar sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan oleh sejumlah pihak terkait dengan kasus-kasus penyimpangan seksual yang bahkan hingga kasus ini pun berkembang dengan menghilangkan nyawa korban. Dan kami akan membahasnya pada sore hari ini dengan tema analisis peningkatan kasus penyimpangan kekerasan seksual di Kalimantan Timur. Narasumber yang kami undang di studio untuk bergabung dan juga bersama kami melalui Zoom. Di studio sudah hadir, beliau adalah epidemiolog Kesehatan Penyelia Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur bersama Ibu Reni Setiawati. Selamat sore Bu Reni. Selamat sore. Iya. Dan bersama kita juga pengamat sosial akademisi dari Universitas Mula Warman bersama Bapak Muhammad Arifin. Selamat sore Pak Arifin. Selamat sore Mas. Ya. Dan juga bergabung bersama kami melalui Zoom, beliau adalah PS Panit Subdit 4 Direskrimum Polda Kalimantan Timur. Sudah bersama kami adalah Ibtu Reni Witasari. Selamat sore Bu Reni. Selamat sore Bapak. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini Bu Reni. Baik, nanti kita akan bahas bersama dan saudara sebelum kita masuk pada perbincangan utama mengenai analisis peningkatan kasus penyimpangan kekerasan seksual di Kalimantan Timur, kami ingin memberikan sedikit gambaran umum apa saja yang sebenarnya menjadi perhatian terkait dengan kasus-kasus yang berkembang di saat sekarang, termasuk yang terjadi beberapa pekan belakangan ini. Kami hadirkan dalam prolog berikut ini. Berbagai kasus yang berkaitan dengan penyimpangan dan kekerasan seksual di Kalimantan Timur dalam beberapa waktu terakhir kembali menjadi perhatian publik. Fenomena ini tidak hanya terlihat dari meningkatnya temuan kasus yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan penyakit menular seksual, tetapi juga dari sejumlah tindak pidana yang menempatkan anak-anak dan kelompok rentan sebagai korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini telah berkembang menjadi isu sosial yang memerlukan perhatian bersama. Mobilitas masyarakat yang semakin tinggi serta perkembangan teknologi digital yang membuka ruang interaksi tanpa batas di tengah pertumbuhan penduduk membuat tantangan dalam upaya pencegahan juga semakin kompleks. Berbagai bentuk penyimpangan perilaku, eksploitasi, hingga kekerasan seksual kini dapat terjadi melalui beragam pola dan lingkungan, sehingga membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada edukasi dan perlindungan yang berkelanjutan. Sejumlah kasus yang terungkap sepanjang tahun ini turut memperlihatkan bahwa ancaman kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai ruang kehidupan, mulai dari lingkungan pendidikan, keluarga, hingga ruang publik. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban secara fisik, tetapi juga meninggalkan konsekuensi psikologis dan sosial yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Bahkan baru-baru ini kasus yang cukup membuat masyarakat geram, yakni adanya tindak pidana pembunuhan yang diikuti kekerasan seksual kepada anak di bawah umur di Kabupaten Kutai Timur. Lantas, langkah apa yang perlu diperkuat oleh pemerintah daerah untuk memutus mata rantai penyimpangan seksual di Kalimantan Timur, serta tindakan apa yang diberikan kepada para pelaku guna melindungi masyarakat dari predator seksual? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam Dialog Publika. Publika sore hari ini membahas tema mengenai analisis peningkatan kasus penyimpangan kekerasan seksual di Kalimantan Timur. Kami membuka layanan partisipasi dialog interaktif untuk sore hari ini di layanan telepon 0811
Sebelum ke narasumber di studio, saya ingin ke Ibu Reni dari Polda Kalimantan Timur. Bu Reni, jika tadi sudah mendengar sedikit apa yang kami sampaikan dalam prolog, tapi juga barangkali bisa memberikan gambaran secara umum, Bu Reni, terkait dengan angka-angka yang sebenarnya sudah tercatat di Polda Kalimantan Timur atau dari dikumpulkannya dari sejumlah daerah di kabupaten kota. Apa yang Polda Kalimantan Timur bisa sampaikan dengan kasus-kasus kekerasan seksual, Bu Reni? Ya, baik Bapak, terkait kasus kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual yang menyimpang ya. Kebanyakan mereka dilakukan yang kami tangani adalah pria dengan pria gitu. Jadi ada beberapa kasus sekitar kurang lebih dari gitu, tapi itu sudah beberapa tahun terakhir ini. Kalau hanya tahun ini mungkin baru kemarin yang diikuti itu. Kemudian yang paling baru lagi terkait dengan kasus sodomi yang ada di pesantren seperti itu. Iya. Ya, silakan lanjutkan. Iya. Jadi sebenarnya kalau kasus kekerasan seksual itu sangat tinggi, tapi untuk kekerasan seksual yang menyimpang ini tidak terlalu banyak Pak jumlahnya, gitu. Karena mereka ini lebih kepada yang kalau yang kekerasan seksual ini udah amat sangat mereka juga menutupi, kalau yang sesama jenis ini lebih lagi mereka itu terungkap itu lebih susah dari biasanya. Namun rata-rata mereka benar bahwasannya adalah korbannya pelaku adalah orang-orang. Baik, mungkin itu kita sampai terkait dengan ranah yang terjadi kekerasan seksual menyimpang. Akhir adalah yang dikutip, ternyata tidak ada hubungan keluarga dari dalamnya dan mereka ini motifnya masih didalami gitu, terkait di sini masih ada ekonomi gitu. Ini masih pendalaman, jadi kami belum bisa gali kenapa sampai tega melakukan itu. Yang salah satunya juga anak ini kalau kemudian bagaimana akhirnya tenggelam di sungai. Ya. Terima kasih Bu Reni, nanti kita akan lanjut lagi untuk berbincang mengenai topik pada hari ini. Saya ingin ke Ibu Reni Setiawati dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Ini berbicara mengenai, tadi menarik ya, jika ada ternyata dua hal yang berbeda dari Polda, ada kekerasan seksual, ada kekerasan seksual yang menyimpang. Ya. Nah kalau Dinas Kesehatan kan melihatnya akhirnya begitu ya, dengan betul. Adanya kasus-kasus peningkatan HIV atau AIDS. Tapi secara umum kalau dari Dinas Kesehatan melihat kondisi kekerasan seksual ini, apa yang bisa disampaikan Bu Reni? Ya, baik. Mungkin dari Dinas Kesehatan itu kita melihatnya dari sisi dampak secara psikologis juga bagi korban, gitu ya. Nah, memang pada muaranya itu adalah timbulnya kasus penyakit nanti dari dampak itu. Tapi yang paling jelas adalah dari dampak secara psikologis. Nah, bagaimana nih peran Dinas Kesehatan untuk menanggulangi dari dampak tersebut, seperti itu. Mungkin dengan adanya fenomena ini, kita bisa bekerja sama dengan secara mungkin dengan lintas program, lintas sektor lain yang terkait dengan hal ini, dengan Dinas Pendidikan, kemudian dengan juga kita dari fasilitas pelayanan, bagaimana kita memberikan pencegahan terutama. Mungkin edukasi, ya, edukasi kesehatan, promosi kesehatan, kemudian juga kita akan memberikan adanya juga pelayanan pada remaja, seperti itu, untuk mencegah terjadinya dampak seperti ini. Artinya secara psikologi pun ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Oke, baik. Saya ke Pak Arifin. Pak Arifin melihat fenomena sosial saat sekarang, di mana sekarang sudah menjadi hal yang jadi konsumsi publik terkait dengan kasus-kasus penyimpangan seksual ataupun juga kekerasan seksual. Karena tadi ada dua hal yang berbeda disampaikan oleh Polda Kaltim. Ada kekerasan seksual yang sudah pernah kita dengar selama ini dengan kasus yang meningkat, tapi ada juga yang menyimpang akhirnya. Apa yang Pak Arifin dari aspek sosial bisa amati?
Iya, memang dua hal yang berbeda. Jadi kalau kekerasan seksual secara umum itu adalah dalam konteks bahwa si korban dalam tanda petik itu belum mampu memberikan persetujuan, dalam artian bahwa di bawah umur. Ya. Nah, kalau untuk yang penyimpangan, yaitu pertama suka sama sesama jenis, dan yang kedua adalah penyimpangan karena dia lebih suka kepada anak-anak atau pedofilia. Nah, seperti yang terjadi di Kutim, ada indikasi seperti itu. Jadi memang dua hal yang berbeda. Tetapi apapun akibatnya, motifnya kan ada banyak. Jadi pertama bahwa ada relasi kuasa. Jadi kalau misalnya di wilayah-wilayah kampus misalnya antara dosen dan mahasiswa, itu bukan kekerasan seksual karena penyimpangan, tetapi karena ada relasi kuasa yang memaksa seorang mahasiswa untuk menerima, dalam artian sebenarnya tidak ada persetujuan, tetapi ada kondisi-kondisi psikologis yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan penolakan atau berbuat apa-apa. Nah, kemudian pada kasus lain mungkin di luar dari kampus, bisa di kantor, bisa juga rekan kerja, itu karena relasi kuasa juga. Jadi ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan mereka tidak bisa melakukan penolakan, tidak bisa melapor karena kita secara komunal dianggap bahwa kalau melapor itu memalukan keluarga. Itu satu. Kemudian atau mungkin pelakunya itu adalah karena atasan atau orang yang dianggap tokoh dan lain-lain, sehingga ada ketakutan untuk melakukan pelaporan. Bisa jadi karena kita melihatnya atau si korban melihatnya bahwa kalaupun saya melapor, saya tetap dianggap salah. Nah, ini yang menjadi persoalan juga di dalam konteks masyarakat. Jadi ada yang victim blaming ya, jadi menyalahkan si korban. Seakan-akan bahwa korban layak untuk diperlakukan gitu karena cara berpakaiannya. Korban layak dibegitukan kan, kamu kan orang miskin tidak bisa apa-apa, ya wajar lah saya atasanmu. Jadi stereotip atau stigma semacam itu yang memberi ruang kepada pelaku untuk bisa leluasa. Belum lagi kalau seorang tokoh yang nggak punya uang, punya kekuasaan, sehingga ini menjadi ruang bagi mereka untuk tetap melakukan pelecehan. Dan bisa juga karena hukuman yang diberikan itu tidak ada. Dalam konteks ini pihak keamanan juga harus lebih sigap dan lebih adil untuk memperlakukan antara si korban dan pelaku. Jadi saya kira fenomena-fenomena semacam ini itu sudah menjadi sesuatu hal yang pernah dan akan terjadi seterusnya kalau kita masyarakat itu tidak sadar tentang hak-hak, terutama di lingkup sekolah, di lingkup rumah tangga terutama. Jadi anak-anak atau perempuan atau siapapun yang memang selama ini menjadi korban harus diberi pengetahuan bahwa saya punya hak terhadap tubuh saya. Saya punya hak atas diri saya, sehingga siapapun yang melakukan itu adalah pelanggaran. Nah, terutama untuk anak-anak yang memang sama sekali tidak bisa melakukan perlawanan apa-apa. Jadi saya kira lingkungan sosial, institusi keamanan dan lain-lain juga harus lebih betul-betul aware terhadap hak-hak setiap anak atau si korban. Saya kira di situ. Baiklah pemirsa, kami masih ingin mengajak Anda untuk mengikuti dialog publik pada hari ini dan berinteraksi, berpartisipasi di layanan telepon yang kami sediakan. Silakan di 0811 4900 0046. Saya ingin kembali ke Polda Kalimantan Timur bersama Ibu Ibtu Reni. Bu Reni, kalau tadi boleh kami ingin mendapatkan informasi lagi terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi. Apakah memang ada peningkatan kasus yang khusus misalnya di lingkungan-lingkungan tertentu, misalnya di lingkungan pendidikan, atau misalnya di lingkungan pekerjaan, atau lingkungan masyarakat, atau bagaimana sebenarnya kalau melihat kasus-kasus yang terjadi, Ibu Ibtu Reni? Baik, terima kasih Pak. Sesuai pengalaman yang sudah dilakukan, perkara bersama penyimpangan kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi di sekolah, ada yang di lingkungan saya, mana pelakunya banyak sekali, mulai dari anak usia 6 tahun pada saat itu ada, kemudian ada juga yang di lingkungan
berpacaran dan mereka bertemu di sosial media. Dan terakhir mungkin kita yang saya sebutkan tadi di lingkungan salah satu pesantren di Kutai Kartanegara. Jadi mereka ini kenapa sesuai dengan yang disebutkan Pak Arifin, kenapa lebih mudah mencapai untuk anak-anak, karena anak-anak di sini adalah posisinya juga termasuk salah satunya adalah posisi rentan yang tidak bisa memberikan persetujuan gitu. Mereka itu tidak paham bahwasannya ini adalah kekerasan seksual selama kadang-kadang mereka dibujuk, dirayu dengan diberikan, oke, kamu saya pinjemin handphone, itu udah mau gitu. Itu salah satu yang terjadi di daerah kilometer 21 gitu yang pernah kami tangani, korbannya sekitar 6 orang di saat itu. Kemudian ada juga yang mereka adalah ketemunya di media sosial. Nah sekarang ini kan banyak nih sekarang anak-anak yang terkena grooming gitu, di mana anak-anak didekati sampai mereka memberikan kepercayaan hingga apa saja yang akan dilakukan. Akhirnya hubungan itu dari media sosial berpindah ke dunia nyata. Nah, jadi mereka merasa nyaman nih setiap curhat ditanggapin. Kok ternyata saya nyaman sekali dengan orang ini. Akhirnya apapun yang diminta mau dilakukan oleh si anak, gitu Pak. Begitu juga dengan yang terakhir yang terjadi di dunia pendidikan itu, bahwasannya adanya relasi kuasa. Yang mana kalau udah yang diminta itu adalah pengasuh atau gurunya, maka secara tidak langsung mereka akan menaati dan mereka tidak akan bertanya kenapa ini terjadi gitu, kalau tidak ketahuan oleh orang tuanya seperti itu. Ini yang banyak kami tangani, rata-rata mereka ketahuan ketika mereka diminta untuk bercerita, ditemukan adanya kecurigaan baru mereka mau memberitahu bahwasannya menjadi korban pelecehan seksual menyimpang. Itu yang selama ini kami tangani. Baik, ya ternyata Bu Reni sudah lebih luas begitu ya, kasus-kasus ini terjadi, bahkan dunia pendidikan yang harusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak pun juga tidak kehilangan tempat juga untuk akhirnya menjadi lokasi ataupun juga aksi kekerasan seksual ini ya Bu Reni? Sekali Pak, betul sekali. Maka minggu lalu saya juga Zoom seperti ini, live streaming terkait dengan tembok besar di ruang pendidikan berasrama. Itulah salah satunya yang juga terjadi adanya LGBT di dalam dunia pendidikan. Baik, ya. Nanti kita lanjut lagi Bu Ibtu Reni. Sekarang ke Bu Reni dari Dinas Kesehatan. Bu Reni, ini kan melihat dampaknya begitu ya. Ketika ada munculnya kemudian kasus-kasus kekerasan seksual menyimpang dengan adanya HIV/AIDS begitu seperti itu dan juga beberapa kasus yang lain. Tapi apakah juga ada peningkatan kemudian yang terjadi dengan kasus-kasus akibat kekerasan seksual ini pada golongan usia tertentu atau bagaimana sebenarnya Bu Reni? Kalau dampak untuk kekerasan seksual mungkin tadi yang disampaikan oleh Ibu Reni yang dari Polda ya, sebenarnya ada seperti itu. Cuman yang paling mungkin akan berdampak adalah dampak dari hasil kekerasan seksual itu sendiri. Tadi saya dari awal saya sampaikan bahwa itu ada dampak secara psikologis, tapi untuk dampak akhir yang di muaranya itu adalah penyakitnya. Nah, penyakit-penyakit yang akan ditimbulkan adalah bisa juga dari penyakit HIV/AIDS, kemudian infeksi seksual gitu ya, sifilis gitu, itu bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau dikatakan apakah ada peningkatan dari kasus ini? Iya, cuman kita untuk menggali lebih dalam, memang itu tadi. Sebenarnya apa yang dikatakan Pak Arifin itu ada hubungannya sebenarnya keterbukaan. Karena rata-rata dari si korban ini, kita bagaimana tahu karena si korban tidak terbuka untuk menyampaikan seperti itu. Itu yang menjadi permasalahannya. Kalau dari Dinas Kesehatan, kita adalah akhirnya muaranya. Dampaknya penyakitnya itu, oh muncul ini. Sebenarnya pencegahannya pun kami juga sudah ada. Kita dari dunia kesehatan, ya, dari sektor kesehatan itu ada program nasional sebenarnya, terutama bagi korban yang terdampak kekerasan seksual, penyimpangan seksual, itu sebenarnya ada.
makanya fungsinya dari kesehatan tadi ada promotif, ya. Kita biasanya ada program untuk masuk ke remaja, namanya Kespro, kesehatan remaja. Nah, itu biasanya kami juga melibatkan dari mitra kami, dari LSM juga. Nah, LSM kita kebetulan ada dari PKPI ini ya. PKPI memang dia sangat aware sekali dengan program-program terutama yang untuk HIV/AIDS. Mereka juga masuk juga ya. Mitra kita masuk kemudian untuk memberikan tentang pelajaran ataupun materi tentang kesehatan reproduksi ini. Terkait tadi yang saya bilang sebenarnya kita ada pencegahannya nih bagi korban. Kita ada program nasional untuk dampak itu tadi supaya itu tadi tidak terjadi akhirnya tertular penyakit seperti itu. Kami ada program nasionalnya, yaitu pencegahan untuk PrEP juga berlaku untuk bagi si korban. Baik. Seperti itu ada. Nanti kita akan lanjut lagi nanti Bu Reni, Pak Arifin juga masih bersama Ibu Ibtu Reni dari Polda Kalimantan Timur yang bergabung melalui Zoom. Setelah jeda pariwara berikut kami akan segera kembali. Anda masih bersama kami dalam Publika membahas mengenai analisis peningkatan kasus penyimpangan kekerasan seksual di Kalimantan Timur. Kami juga ingin mengajak Anda untuk ikut bersama kami, berdiskusi bersama kami dalam Publika, dalam dialog interaktif di sore hari ini di layanan telepon yang kami sediakan di 081149000046. Baik, kalau melihat lagi Pak Arifin, dari kondisi sosial masyarakat, apa yang sebenarnya sedang terjadi di masyarakat saat sekarang, sehingga apakah memang ada pergeseran terkait dengan norma, apakah ada pergeseran konsep kedekatan hubungan sosial masyarakat atau bagaimana sebenarnya? Ataukah ada pembiaran yang terjadi sehingga kekerasan seksual ini seolah-olah ketika terjadi kasus pelakunya ditangkap sudah selesai. Berikutnya besok kita akan mengungkap lagi, ditangkap selesai. Apa yang Pak Arifin lihat dengan kondisi ini? Dalam banyak pandangan begini, bahwa motif ini bukan persoalan seksual semata, ya. Jadi kalaupun ada dorongan seksual tapi tidak ada kesempatan, itu tidak mungkin terjadi. Itu satu. Kemudian yang kedua ini soal pengetahuan dan kontrol. Jadi pengawasan anak-anak ini penting kalau itu yang menjadi korban. Jadi pemberian pengetahuan tentang milik tubuh, ya itu adalah saya punya hak, sehingga ini sangat penting disampaikan. Kemudian pengawasan sekolah di lingkungan pendidikan ini penting sekali, penyadaran semacam itu, sehingga kesempatan yang ada itu tertutup. Baik. Meskipun secara seksual itu. Saya tahan dulu, kita coba terima telepon dari masyarakat, dari pemirsa, silakan yang sudah bergabung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, dengan siapa, dari mana Ibu? Ya, saya Ratna dari Samarinda. Ya, silakan Bu Ratna, apa yang ingin disampaikan Bu Ratna? Ya, sekarang itu kan kalau kita lihat bermunculan ya terang-terangan penyimpangan gitu di media sosial. Bahkan sudah ada tuh di grup-grup media sosial khusus untuk para penyimpang. Itu kalau kita lihat pengikutnya tuh banyak banget. Nah, sebenarnya secara kasat mata gimana sih, semua orang kan nggak bisa kita deteksi ya apakah memiliki kelainan atau penyimpangan. Nah, tapi saya tuh penasaran sebenarnya, mungkin Mas Hostnya bisa nyampaikan bagaimana sih kita ini bisa lebih tepat mengenali tanda-tanda potensi penyimpangan seksual di lingkungan sekitar kita, dan apa yang bisa saya lakukan atau masyarakat bisa lakukan, sikap apa yang bisa kita lakukan. Nah, kami masyarakat sebenarnya risih banget ya, apakah hal ini bisa dilaporkan, nah apakah hal seperti ini juga bisa ditangani secara tuntas gitu. Ya. Baik. Ada lagi Bu Ratna? Baik. Cukup. Baik. Terima kasih Bu Ratna dari Samarinda. Boleh ditanggapi Pak Arifin, ketika ini sudah ditampilkan
secara terang-terangan di media sosial. Bahkan ada figur-figur tertentu, ada influencer, ada selebgram, content creator yang nyata-nyata itu menampilkan konsep penyimpangan seksual. Apa yang bisa ditanggapi? Iya, dasar hukum kita untuk memberikan hukuman terhadap apa itu semacam, kalau dikatakan semacam kelainan, itu tidak ada secara hukum. Dia hanya dikenakan hukum, saya lupa persis undang-undang mana yang mengatur, dia hanya dikenakan hukum ketika dia mempublikasi. Misalnya nih, saya suka sama laki-laki. Iya. Ini adalah kelainan bagi saya, tapi tidak ada hukum yang menghukum saya atas kelainan saya. Karena ini persoalan psikologis. Dia hanya dihukum, saya hanya dihukum ketika saya mempertontonkan di depan umum. Lewat media, gitu kan. Nah, di kampus ada kejadian gitu. Jadi dia dipertontonkan, kemudian dia pelukan ciuman, lalu dipublish di media. Ini pelanggaran lewat IT. Tetapi kelainan saya sendiri ini tidak bisa dikenakan hukum. Karena di dalam perspektif agama bisa jadi ini kelainan. Nah, tetapi undang-undang HAM, jadi dunia sudah mengatur, di dunia manapun diatur bahwa ini adalah HAM. Jadi kalau dia dihukum ini pelanggaran HAM, ini harus diberikan ruang kemanusiaan kepada mereka. Tetapi ketika dia mempublikasi atau terang-terangan mencari pengikut, ini yang baru ada dasar hukum. Saya lupa persisnya, tapi itu ada. Jadi kalau misalnya di masyarakat ada yang kelainan semacam itu, masyarakat tidak bisa serta-merta melaporkan atau menganggap ini adalah harus dihukum. Tetapi kalau dia sudah mempertontonkan siapapun sebenarnya, mau beda jenis, mau sesama jenis, ini ada hukumannya. Tapi kontrolnya buat kita apa, Pak Arifin? Nah, kontrolnya adalah memang di lingkungan keluarga, di lingkungan sosial. Artinya begini, ada sanksi sosial. Kalau sanksi hukum secara hukum formal ini yang aturan, tapi sanksi sosial itu lebih berat biasanya. Misalnya nih, paling tidak kalau misalnya ada anak saya atau ada keluarga saya, kadang-kadang di masyarakat itu memberikan hukuman misalnya dicuekin, Jadi sanksi sosial itu lebih berat biasanya. Meskipun demikian bahwa dalam batas sanksi hukum, saya kira nanti pihak kepolisian lebih tahu, itu ada aturan yang mengatur. Tidak bisa langsung sekedar menyalahkan. Baik, kita coba terhubung kembali bersama penelpon. Silakan. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Baik, dari siapa, di mana, Pak? Dari Isa di Balikpapan, Pak. Baik, silakan Pak Isa. Saya kan sebagai orang tua ya, Pak, sedikit khawatir dengan apa yang terjadi sekarang. Jadi banyak penyimpangan yang terjadi terang-terangan, apalagi terhadap anak-anak. Jadi saya tuh bertanya mengenai apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar anak-anak kami ini lebih nyaman, Pak, dari ancaman predator sosial, dan apakah ada rehabilitasinya kalau terjadi apa-apa dengan anak-anak kami. Baik. Ada lagi, Pak Isa? Mungkin itu saja, Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Isa dari Balikpapan sudah bergabung. Saya ingin memberikan ini kepada Pak Arifin, tapi boleh juga dari Dinas Kesehatan menanggapi ini, ada rehabilitasi, ada pencegahan apa yang Dinas Kesehatan bisa tanggapi dari pernyataan Pak Isa dari Balikpapan ini. Silakan Bu Reni. Ya, baik. Nah, inilah fungsinya orang tua dan kita semua sebenarnya mengenalkan sebenarnya tentang bagaimana tubuh kita kepada anak-anak. Jadi tadi sempat disinggung tadi kesehatan reproduksi begitu? Iya, kesehatan reproduksinya. Jadi kita mengenalkan kepada anak, oh ini bagian-bagian yang, kalau disentuh kita harus bagaimana. Nah, ini yang tidak boleh atau apa. Nah, ini yang harus disampaikan kepada anak-anak kita seperti itu. Sebenarnya makanya itu sebenarnya adalah edukasi, ya, edukasi kesehatan baik dari orang tua ataupun juga dari pendidik, gitu ya, untuk mengenalkan. Dan kita juga semua selintas sektor yang terkait dengan program latih juga harus memberikan pengetahuan kepada generasi-generasi muda itu. Yeah. Nah, bagaimana dengan rehabilitasi nih? Dampak tadi saya bilang, dampak untuk apabila sudah terjadi. Yeah. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua? Tentu saja yang dilakukan orang tua adalah konsultasi. Ya, kita konsultasi ke medis, gitu ya, terutama karena ini menyangkut dari dampak tadi. Secara tidak langsung adalah secara psikologinya, gitu ya, Pak Arifin. Karena psikologi itu kan mempengaruhi, kemudian nanti juga dari kesehatannya. Dan kita berarti harus berkonsultasi untuk lebih lanjut.
seperti itu. Bisa ke psikolog dan untuk ke kesehatan. Iya. Seperti itu. Penanganan medis kalau misalnya mereka sudah mendapatkan kekerasan seksual ini, dinas kesehatan biasanya ada jalurnya begitu, Ya, Bu Reni? ada, pasti ada. Seperti ada yang di jalur kesehatannya itu ada. Jadi bisa melaporkan kan gitu. Walaupun secara hukum juga ada, nanti secara kesehatan yang penting ada keterbukaan. Apa yang sudah dilakukan, karena bagaimana kita memberikan penanganan lebih lanjut kalau si korban ini kita belum bisa menggali lebih banyak apa yang sudah terjadi pada dirinya. Gitu. Seperti itu. Baik. Saya ingin kembali ke Ibu Ibtu Reni dari Polda Kalimantan Timur. Sejauh ini Bu Ibtu Reni, apa yang kemudian juga dilakukan oleh Polda Kalimantan Timur bekerja sama bersama stakeholder yang lain dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual ataupun juga kekerasan seksual yang menyimpang, Bu Reni? Selama ini apa yang dilakukan oleh Polda Kalimantan Timur mengenai upaya-upaya pencegahan, atau jika sudah terjadi, ini bagaimana tindakan selanjutnya? Baik, terima kasih Bapak. Oke, terkait dengan pencegahan ya, sejauh ini sebenarnya kalau di Treskrim Polda Kaltim atau Renakta itu yang dilakukan adalah berupa tindakan, karena rata-rata mereka semua adalah yang datang ke kami itu perbuatannya sudah terjadi gitu. Namun sudah beberapa tahun terakhir ini kami bekerja sama dengan BP3 AKB, bekerja sama dengan sekolah-sekolah, dinas kesehatan juga memberikan penyuluhan narasumber gitu, baik ke sekolah, ke pesantren, kemudian ke universitas, ke masyarakat. Gitu. Apa sih sebenarnya kekerasan seksual itu? Bentuknya seperti apa? Nah, kami memberikan edukasi itu terkait dengan benar kata Ibu Reni tadi dari Dinas Pendidikan, kita harus mengajarkan batasan tubuh mana yang dimiliki anak yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Itu amat sangat saya wanti-wanti sekali kepada orang tua, bahwasannya sekarang, kalau mungkin zaman kita dulu, edukasi seksual itu hal yang tabu sekali, yang aneh dibicarakan dengan antara orang tua dan anak. Tapi sekarang itu saya menghimbau untuk itu sudah tidak ada batasan lagi untuk dibahas antara orang tua dan anak terkait bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan boleh tidak disentuh, khususnya terhadap anak-anak balita usia 5 tahun, karena sekarang sudah banyak menjadi kekerasan seksual. Kemudian pada remaja yang mungkin mereka udah mulai berpacaran gitu. Batasannya sampai mana kalau memang berpacaran gitu, kita harus sudah berani memberitahu anak ini bukan hanya untuk batas tapi untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada diri mereka. Karena begini Pak, rata-rata mereka yang memiliki perilaku menyimpang, khususnya pelaku, sebenarnya mereka adalah korban sebelumnya, akhirnya yang menjadi pelaku. Kebanyakan seperti itu. Mereka menjadi korban, akhirnya mereka terbiasa, akhirnya mereka lah yang menjadi pelaku gitu. Karena ada beberapa kasus yang ternyata yang kami tangani mereka adalah dahulunya pernah mengalami hal tersebut. Dan dampaknya penyakitnya mereka ada yang tertular penyakit HIV, begitu Pak. Ini kalau kemudian itu adalah bentuk pencegahan dari kami. Selain itu kalau misalnya setelah pasca kejadian apa sih yang harus dilakukan gitu. Selain kami melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga perkara dilimpahkan kejaksaan dan dilakukan sidang oleh hakim gitu, kami itu berharap bahwasannya korban dan pelaku mendapatkan rehab seperti yang dikatakan Bu Reni, ini terutama psikisnya gitu, karena sebenarnya kalau kata Pak Arifin tadi, kelainan itu tidak ada. Nah, ini mungkin yang bisa menjawab semua ini adalah psikolog gitu ya. Saya tidak paham juga, tapi harusnya mereka direhab gitu. Karena perbuatan ini akan terus-menerus, karena mereka menganggapnya, oh iya memang ini aku punya kelainan gitu. Kalau ini tidak diobati maka akan seperti ini terus-menerus. Kalau hanya berbicara tentang hukuman penjara, denda dan lain sebagainya mungkin tidak berdampak pada mereka, tapi memang mereka harus diobati. Inilah yang paling amat sangat penting. Bahkan sebenarnya bukan hanya perilaku menyimpang kepada mereka yang suka anak kecil saja, orang dewasa yang suka anak kecil, terutama keluarga terdekat seperti orang tua. Kenapa mereka suka sekali melakukan itu terhadap anak kandungnya, anak tirinya, atau
orang-orang yang ada sekelilingnya ini sebenarnya perlu dilakukan pendalaman. Kenapa sih mereka melakukan itu? Nah, seperti itu. Ini yang selama ini belum terjawab karena kalau di kami rata-rata pelaku terdekat ini hanya menjawab bahwasannya mereka hilaf gitu. Seperti itu, Pak. Baik. Ya. Bu Reni, kalau saya boleh lanjut lagi, Bu Ibtu Reni tadi sempat menyinggung mengenai child grooming yang juga menjadi fenomena atau tren sosial yang dilakukan oleh pelaku kepada korban yang merupakan anak-anak. Dan biasanya juga mereka terkoneksi dengan grup-grup atau komunitas tertentu. Nah, apakah juga dari Polda ada tindakan jika ada salah satu komunitas atau platform digital yang juga mengarah kepada penyimpangan seksual dan kemudian menggiring pada child grooming? Sejauh ini bagaimana, Bu Ibtu Reni? Ya, baik. Jadi ini juga yang membuat kami luar biasa di akhir tahun 2025 sampai dengan 2026 ini. Penyebaran video seksual itu amat sangat banyak sekali yang masuk di kami. Nah, ini nih jadi PR lagi bagi kami gitu. Kenapa anak-anak dari anak-anak sampai perempuan dewasa dengan mudahnya mau mengirimkan video seksnya kepada orang lain yang sama sekali belum pernah dilihat wajahnya. Ini banyak sekali dan rata-rata pelaku itu ada yang dikenal, bahkan yang lebih banyak yang tidak dikenal, yang hanya berkenalan melalui media sosial yang tidak pernah memperlihatkan wajahnya. Nah, ini banyak yang terjadi. Tapi kalau misalnya masuk dalam platform tertentu, ini belum ada di kami. Ada mereka rata-rata masih pribadi satu sama lain gitu. Nah, ini tuh mereka memang terbawa dari yang pertama adalah kepercayaan. Mereka mengambil kepercayaan si anak gitu, atau kepercayaan si perempuan dewasa kalau dia dewasa gitu. Hingga akhirnya mau dimintain apa saja, dimintain gambar, dimintain video, yang ujungnya nanti biasanya video itu akan disebar ke orang-orang terdekatnya. Nah, ini juga tindak pidana baru yang menimbulkan tindak pidana baru, yaitu pengancaman dan pemerasan. Nanti kalau tidak mau memberikan gambar atau tidak mau memberikan uang, maka gambarnya akan disebarkan. Ini tahun 2025 akhir sampai dengan 2026 banyak sekali kasus-kasus seperti ini yang masuk ke kami. Begitu. Baik. Ya, nanti kita akan lanjut lagi nanti Ibu Ibtu Reni dan juga masih bersama narasumber di studio. Setelah jeda pariwara berikut kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Publika sore hari ini. Kami juga masih membuka fasilitas ataupun juga dialog interaktif di sore hari ini di nomor telepon 081149000046. Ya Pak Arifin, ini yang barusan terjadi kemarin di daerah Kukar begitu, ada lingkungan pendidikan agama yang menjadi tempat terkait dengan kekerasan seksual menyimpang. Ini bagaimana kalau melihat fenomena seperti ini? Bahkan sorotan terkait dengan lingkungan pendidikan agama ini ternyata menjadi sarangnya begitu. Iya. Saya kira kalau kasus di Kukar itu bukan kasus baru sebenarnya. Kalau di Kaltim bisa baru, tapi di Indonesia itu banyak. Ya, misalnya di Jawa Timur hampir semua kasus-kasus yang melibatkan komunal banyak itu di pesantren. Dan siapa itu tokohnya? Karena tadi Bu Ibtu Reni juga menyampaikan dari Polda, mereka yang sekarang pelaku itu adalah korban dulunya begitu. Iya. Nah, ini yang ditakutkan karena ini kan persoalan psikologis. Jadi ada dendam lama yang kemudian mungkin tidak terselesaikan sehingga bisa jadi psikologinya adalah pembalasan, itu satu. Yang kedua bahwa persoalan perilaku itu mungkin dianggap bukan menjadi persoalan. Atau bisa jadi bayang-bayang akan pengalaman masa lalu menjadi korban, itu kemudian menginspirasi untuk menjadi pelaku. Nah, ini persoalan psikologis. Jadi memang harus ada relasi kuasa juga terjadi di sini ya. Itu satu. Bahwa relasi kuasa kalau misalnya di pesantren, dulu tokoh-tokoh kita di kampung itu, apalagi tokoh agama, mengawini siapa saja, anak siapa saja. Kalau dalam sejarahnya istri orang pun boleh diambil. Karena kenapa? Itu dianggap itu adalah berkah luar biasa. Sehingga pengkultusan tokoh, apalagi tokoh agama itu kan dianggap luar biasa. Sehingga anak-anak yang masuk di pesantren, tanda petik kita kan mengirim dia untuk belajar agama.
Tetapi yang mengontrol siapa? Sama sekali nggak ada kontrol orang tua. Semua adalah pesantren, semua adalah sekolah. Dan siapa di sana? Laki-laki. Nah, persoalannya kemudian bahwa kesadaran tentang yang tadi bahwa bahwa mereka layak dan saya adalah gurunya. Jadi si siswa siapapun santri ini mau menerima aja, Baik. nggak ada masalah. Oke. Karena dianggap itu bagian dari berkah bisa jadi. Sehingga Baik. kasus-kasus semacam ini terus berulang. Iya. Nah, ini menjadi persoalan, artinya bahwa kita juga tidak serta-merta mengatakan bahwa pesantren itu aman. Iya. Karena dalam banyak kasus justru korbannya paling banyak adalah Baik. pesantren. Oke. Bahkan sampai melahirkan berkali-kali. Oke. Sekian banyak orang. Ya, kalau dari Dinas Kesehatan sebenarnya kalau dengan ada kasus begini, apakah kemudian ada tindak lanjut misalnya perlindungan terkait dengan kondisi fisik mereka karena sudah terpapar dengan kekerasan seksual menyimpang? Bagaimana sejauh ini kalau penanganan dari beberapa pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan, Bu Ya, Reni? pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan itu dari pihak kami, terutama untuk pencegahan Iya. dari si korban, kita sudah memberikan pelayanan, terutama untuk profilaksisnya ya. Kami kebetulan menjalankan program dari nasional, jadi kami memberikan obat PEP ya, tapi itu untuk memang khusus untuk bagi korban. Oke. Supaya nantinya korban itu tidak terjangkit penyakit menular. Oke. Ya. Jadi Ada obat yang disediakan dari ada obat pemerintah disediakan. Iya, betul. untuk mereka supaya tidak terdampak penyakit menular seksual? Betul. Oke. Ya. Jadi nanti itu akan diberikan selama 28 hari. Yang penting tadi penekanannya adalah adanya keterbukaan Ya. dari si korban dan orang tua juga mendukung ya Pak. Karena kita dari sisi kesehatan kan otomatis kalau tidak ada keterbukaan dari pasien, dari korban, kita bagaimana memberikan tidak lanjutnya. Ya. Iya, iya. Terus untuk yang terutama dari Dinas Kesehatan juga bekerja sama tadi, sudah saya sampaikan bekerja sama dengan mitra terkait, terutama untuk dukungan kepada tadi para remaja, ya kami dengan adanya pelayanan kesehatan remaja juga diberikan di fasilitas kesehatan, di puskesmas juga ada, dan bersama mitra kami juga kami terutama dari PKBI kami bekerja sama juga ada kegiatan youth center, yaitu pelayanan pada remaja. Baik. Memang menyasar kemarin kita ke pelayanan, ke pesantren, ke mana-mana itu bersama mitra memberikan edukasi, kemudian promosi terutama untuk kesehatan remaja. Baik. Seperti itu. Ya. Saya ke Polda Kaltim lagi bersama Ibu Ibtu Reni. Bu Ibtu Reni, kalau dalam beberapa kesempatan kami sebenarnya juga pernah dipertemukan dengan tim cyber dari Polda Kalimantan Timur, Satgas Cyber yang sebenarnya juga punya kuasa penuh terkait dengan bagaimana penanganan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di dunia digital begitu, termasuk terkait dengan komunitas penyimpangan seksual, kemudian juga grup-grup ataupun juga video-video yang tersebar. Ini bagaimana sejauh ini dari tim cyber, walaupun memang Ibu Ibtu Reni dari Direskrimum Polda, tapi apa yang sejauh ini upaya yang dilakukan bersama tim cyber Polda Kalimantan Timur, Ibu, mengenai dunia atau ruang digital yang sekarang menjadi tempat terkait dengan berkembangnya kasus-kasus kekerasan seksual menyimpang, Bu Ibtu Reni? Ya, baik ya. Jadi di tempat kami benar Pak, ada Subdit Cyber. Subdit Cyber itu masuknya di Direktorat Kriminal Khusus gitu. Terus kenapa ada Renata juga yang menangani sama-sama kekerasan seksual yang berbasis elektronik. Jadi pemilahannya adalah ketika itu masih orang per orang gitu, atau by WA atau by DM di Instagram, itu yang menangani perkara adalah kami. Tapi kalau sudah kasusnya sampai di ranah yang bisa dilihat oleh semua orang, bisa diakses oleh semua orang, maka itu yang menangani adalah tim cyber. Pencegahan yang kami lakukan selama ini adalah kalau terkait ini, salah satunya tadi kami sampaikan bahwasannya kami dan tim cyber itu selalu menerima gitu ketika ada permintaan untuk menjadi narasumber, karena sebenarnya ini adalah bagian lain dari kami gitu, karena sesungguhnya tugas kami adalah melakukan penindakan gitu. Namun ketika kami diminta untuk menjadi narasumber terkait pencegahan bagi kekerasan seksual berbasis elektronik ini, kami menerima
kami senang gitu karena bisa berbagi ke masyarakat untuk agar lebih berhati-hati ketika mengenal orang melalui media sosial. Itu salah satunya harus dipegang bahwasannya media sosial orang yang kita kenal itu belum tentu aman sepenuhnya. Jadi itulah pencegahan yang selama ini kami lakukan bersama dengan tim cyber, dan kadang-kadang kami melakukan rilis terhadap perkara-perkara yang berhasil kami ungkap terkait dengan kekerasan seksual berbasis elektronik ini. Untuk apa gunanya? Untuk agar masyarakat paham, masyarakat tahu bahwasannya telah terjadi suatu perkara dan bisa diungkap, artinya itu bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak mudah menjadi korban. Seperti itu. Baik. Lantas bagaimana juga dari Polda Kalimantan Timur, Bu, jika ada korban yang ingin melapor, perlindungan bagi mereka misalnya, atau kondisi aman mereka ketika mereka melapor sehingga kasus bisa berjalan, ini sejauh ini bagaimana juga Ibu Ibtureni? Baik, terima kasih Pak. Untuk penanganan perkara sejauh ini kalau misalnya ingin melapor gitu, ada beberapa korban yang tidak langsung datang ke kami mungkin karena takut gitu. Jadi bisa datang ke UPTD PPA. Diawali dengan ingin berkonsultasi, monggo silakan. UPTD PPA ada di Gunung Pasir. Kemudian atau kebanyakan mereka kalau kekerasan seksual secara langsung itu ada juga yang datang ke rumah sakit atau puskesmas. Nah, di sana nanti ada nakes yang biasanya mengidentifikasi apakah ini kekerasan seksual atau tidak. Kemudian mereka akan berkoordinasi dengan kami. Nanti kalau setelah mengedukasi korban dan setuju untuk dilaporkan, maka nanti korban akan datang ke kami atau dijangkau oleh UPTD PPA. Karena kami ini bekerja sama selama ini dengan sangat baik sekali. Kemudian hak-hak mereka apa aja sih selama melapor kepada kami? Selama ini kami apabila ada laporan kekerasan seksual tentunya tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya kerjasama dari pihak-pihak terkait. Selama ini ada kerjasama dari Dinas Kesehatan dan UPTD dalam pengungkapan kasus. Mereka di sini pastinya kalau anak ataupun korban perempuan pastinya kami tidak akan pernah menyebarluaskan identitas mereka. Gitu. Baik. Dan menjaga keamanan mereka. Ketika mereka merasa tidak nyaman untuk keluar dari wilayahnya, maka kami bisa mendatangi mereka, bukan mereka yang mendatangi kami, seperti itu Pak. Mereka ada fasilitas pendampingan dari PTD, pendampingan dari psikolog, kemudian mendapatkan pengobatan jika memang mengalami luka, dan mendapatkan fasilitas rumah aman jika diperlukan, seperti itu Pak. Baik. Ya, kita sudah masuk pada segmen terakhir. Saya memberikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement, penguatan terkait dengan apa yang perlu kita lakukan bersama mengenai kasus-kasus kekerasan seksual. Saya mulai dari Ibu Ibtureni dari Polda Kalimantan Timur. Ada hal terakhir yang ingin Ibu sampaikan, Bu, dalam momen ini, dalam diskusi kita kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur terkait dengan bagaimana kemudian kita bisa bersama terhindar dari kekerasan seksual menyimpang ataupun juga yang terjadi secara umum keluarga kita dan lingkungan kita. Silakan dari Polda Kalimantan Timur. Sebagai closing statement, Bu Ibtureni, silakan. Baik, ini yang tidak saya terus mengulang bahwasannya pendidikan, terutama pendidikan seksual, maka kita harus berani mengenalkan pada anak-anak kita sejak dini. Kemudian kita, sesuai dengan dikatakan Pak Arifin tadi, kontrol utama dari semuanya adalah keluarga. Keluarga itu adalah hal yang paling penting yang harus dikuatkan. Kemudian pengawasan dan penegakan hukum, kami di sini setiap ada laporan akan kami lakukan tindakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Harus berani berkata tidak ketika ada kekerasan seksual, harus berani melapor, dan harus berani melindungi. Kenali, cegah, dan lapor. Seperti itu Pak. Baik. Terima kasih. Ibtureni, terima kasih Bu sudah bergabung bersama kami melalui Zoom, dan saya juga memberikan kesempatan closing statement kepada Pak Arifin. Apa yang Pak Arifin bisa sampaikan mengenai fenomena kekerasan seksual? Iya. Kalau dilihat dari sisi pelakunya, bahwa pelaku ini harus diberi sanksi yang tegas. Jadi saya kira tidak ada lagi kata ampun untuk pelaku, karena ini punya dampak yang berkepanjangan terhadap korban.
Kemudian untuk di lingkungan masyarakat dan keluarga, saya kira memang harus aware terhadap semua kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi terhadap keluarga dan anak di sekitar kita. Oleh karena itu, saya tetap mengulang kembali bahwa kontrol dan pendidikan tentang seksual juga itu memang penting. Saya kira hanya itu. Baik, dari Bu Reni, dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, apa yang disampaikan kepada seluruh masyarakat terkait dengan upaya-upaya program di closing statement ini? Silakan Bu Reni. Ya, baik. Melindungi generasi muda dari perilaku berisiko bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka dari itu, hari ini menentukan langkah kita, kualitas generasi di masa mendatang. Baik, Bu Reni terima kasih, Pak Arifin terima kasih, Ibu Reni juga terima kasih Bu kembali untuk kebersamaannya di sore hari ini. Dan demikianlah pemirsa Dialog Publika sore hari ini mengenai bagaimana upaya kita bersama untuk mencegah sejak awal kondisi masyarakat saat sekarang yang terpapar dengan kasus-kasus kekerasan seksual bahkan sudah masuk pada ranah usia dini, dan ini menjadi kecemasan kita bersama. Sekali lagi benteng dan juga pondasi kuat pada keluarga, dan harapan juga besar pada semua level masyarakat juga punya peran. Ini tidak hanya menjadi urusan baik itu dari Dinas Kesehatan maupun juga dari kepolisian, tapi juga menjadi urusan bersama bahwa kita punya tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan kita, untuk menjaga keluarga kita agar tidak terperangkap dalam kasus ataupun menjadi korban dalam kasus-kasus kekerasan seksual ataupun juga kasus-kasus kekerasan seksual menyimpang. Dan kita berharap kita bisa menjadi orang yang kemudian mengkampanyekan agar kita sadar dan peduli dengan kondisi kita di masyarakat terkait dengan kasus-kasus ini. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dalam Publika sore hari ini. Saya Syed Hussein mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.